Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Di video kali ini, Bu Fitri akan membahas mengenai hubungan antar sudut bagian yang pertama, karena nanti akan ada bagian kedua di video Bu Fitri berikutnya. Sebelum kita masuk materi, Bu Fitri mau kasih tahu dulu materi apa aja yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, itu nanti ada sudut yang saling berkomplement. Yang kedua, sudut yang saling bersuplemen. Dan yang ketiga, sudut bertolak belakang. Sebelum kalian tonton, jangan lupa siapkan buku catatan kamu untuk mencatat hal-hal yang diperlukan. Yuk, kita lihat pembahasannya. Yang pertama yaitu sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Kita lihat dulu gambarnya. Ya, di sini sudah ada gambar. Kalian lihat di sini ada sudut A dan sudut B. Dan keduanya ini membentuk sudut siku-siku. Kalian bisa lihat di sini tandanya ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sudut saling berpenyiku? Nah, jadi sudut saling berpenyiku itu yang pertama, kedua sudut itu membentuk sudut siku-siku. Tadi seperti yang sudah Bu Fitri jelaskan. Lalu, kalau dia membentuk sudut siku-siku, artinya kedua sudut jumlahnya pasti 90 derajat. Ya. Lalu, sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Jadi artinya ini ada sudut A, dia merupakan penyiku dari sudut B. Sebaliknya, sudut B merupakan penyiku dari sudut A. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kalau diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat, maka berapa besar sudut B? Nah, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Berdasarkan konsep yang tadi, A tambah B sama dengan 90 derajat karena dia berpenyiku. A-nya itu tadi kan 60 derajat, lalu ditambah B sama dengan 90 derajat. Jadi B sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. Jadi hasilnya B sama dengan 30 derajat. Mudah ya? Oke, kita ke slide berikutnya. Ya, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi ingat ya, kalau tadi berpenyiku itu berkomplement, kalau berpelurus ini bersuplemen. Kita lihat gambarnya. Oke, jadi seperti ini ya, ada sudut A dan sudut B. Jadi, kalau untuk sudut yang saling berpelurus, itu kedua sudut membentuk sudut lurus. Ya, ini sudut A, ini sudut B. Kalau kita gabungkan membentuk sudut lurus ya, yang besarnya setengah putaran. Nah, jadi karena itu kedua sudut itu jumlahnya 180 derajat. Jadi A ditambah B itu pasti 180 derajat. Lalu sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Jadi A ini merupakan pelurus dari B. Sebaliknya, B merupakan pelurus dari A. Nah, sekarang jika diketahui besar sudut A itu sama dengan 130 derajat, maka berapa besar B? Oke, pasti kalian sudah bisa ya. Kita lihat pembahasannya langsung di sini. Berdasarkan konsep yang tadi, A tambah B kan 180 derajat. A-nya 130 derajat tadi besarnya. Berarti B-nya sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Jadi besar B sama dengan 50 derajat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Kita lihat dulu gambarnya ya. Oke, di sini sudah ada gambar. Ada dua buah garis, dia saling berpotongan. Dan dia membentuk 4 wilayah atau 4 sudut. Ada sudut A, B, C, dan D. Nah, sekarang mana sih yang dinamakan sudut saling bertolak belakang? Nah, jadi
sudut yang saling bertolak belakang di sini adalah sudut A dan sudut C. Ya, A bertolak belakang dengan C, lalu sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Ya. Oke, jadi membelakangi gitu ya. Nah, kalau untuk sudut bertolak belakang, ini kedua sudut itu besarnya sama, ya. Jadi lihat tanda yang ini, sudut yang sudah Bu Fitri kasih tanda ya. Jadi sudut A ini besarnya sama dengan sudut C. Sudut B besarnya juga sama dengan sudut D. Ya, paham ya? Jadi besar sudutnya sama. Sekarang kalau di sini besar sudut D diketahui 60 derajat. Berapakah besar sudut B? Nah, karena ini saling bertolak belakang, jadi jelas B sama dengan 60 derajat juga. Oke. Lalu sekarang pertanyaannya, berapakah besar sudut A? Nah, bagaimana mencari besar sudut A? Ini materi yang sebelumnya. Kalian lihat apa hubungan antara A dan D? Ya, betul. A dan D ini saling berpelurus. Jadi kalau saling berpelurus, itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi artinya besar sudut A 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Ya, karena kan ini sudut lurus. Lalu berapa besar sudut C? Nah, besar sudut C itu sama dengan 120 derajat. Karena bertolak belakang dengan sudut A. Oke, jelas ya? Ya, sekarang kita lihat soal-soal latihannya. Nomor pertama, sudut M besarnya 25 derajat, maka besar penyiku sudut M adalah, kalian fokus di sini, penyiku. Ingat-ingat lagi, tadi penyiku itu jumlah sudutnya sama dengan, ya betul, 90 derajat. Jadi, besar penyiku sudut M sama dengan 90 derajat dikurang 25 derajat, yaitu sama dengan 65 derajat. Jadi tinggal dikurang aja ya. Gampang ya. Kita lihat nomor berikutnya. Sudut A besarnya 105 derajat, maka besar suplemen sudut A adalah, kalian ingat-ingat lagi, di sini ada kata suplemen. Yo, tadi diingat-ingat materi sebelumnya suplemen. Suplemen itu sama dengan sudut yang saling, iya betul, berpelurus. Jadi kalau berpelurus artinya jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi suplemen sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 75 derajat. Di sini sudah ada gambar sudut siku-siku. Ya, kalian bisa lihat di sini, dan sudutnya terbagi menjadi dua wilayah, KLN dan sudut NLM. Pertanyaannya itu yang A, berapakah nilai X yang memenuhi? Lalu yang B, berapakah besar sudut KLN? Oke. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita cari nilai X terlebih dahulu. Kalian coba perhatikan di sini ya, untuk mencari nilai X artinya di sini kita gunakan 5X dan X. Nah, kita lihat hubungan antara keduanya ini apa? Nah, kalian ingat materi yang sebelumnya. Sudah ingat? Jadi, hubungan antara keduanya adalah, ya benar, hubungannya adalah saling berpenyiku. Nah, kalau saling berpenyiku artinya jumlah kedua sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Jadi di sini kita tulis sudut KLN ya, yang ini KLN ditambah sudut MLN sama dengan 90 derajat. Karena KLN-nya 5X, kita tulis di bawahnya 5X ditambah X ya, ini sama dengan 90 derajat. 5X ditambah X itu hasilnya 6X sama dengan 90. Lalu di sini karena 6 kita bagi kedua ruas dengan 6. Oke. Lalu
kita dapat X-nya sama dengan 90 bagi 6. Ya, X-nya sama dengan 15 derajat. Oke, sudah ketemu nilai X-nya. Kita lanjut ke yang B. Besar sudut KLN. Nah, untuk besar sudut KLN, kita perhatikan KLN ini yang ini ya. Yang besarnya 5X. Oke, KLN 5X. Nah, tadi di pembahasan yang ini, kita kan udah dapat nih, X-nya 15 derajat. Langsung substitusi, kita ganti X-nya dengan 15. Jadi, X yang di sini kita ganti dengan 15 ya. Jadi, 5 dikali 15. Hasilnya 75 derajat. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di depan kalian sudah ada gambar 3 buah garis yang saling berpotongan ya. Pertanyaannya di sini, berapakah nilai X dan Y yang memenuhi? X dan Y yang memenuhi. Ini kelihatannya gambarnya sulit ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ya, tapi ini sebenarnya sangat mudah. Kita langsung cek pembahasannya. Oke, pertama kita cari nilai X-nya dulu. Nah, sebelum cari nilai X, kalian harus temukan dulu posisi X-nya ada di mana. Nah, di sini ya posisi X-nya ya. Nah, kalau sudah ketemu, kamu cari sudut yang paling dekat dengan 3X ini. Nah, mana yang paling dekat? Nah, yang paling dekat ini 45 derajat ya. Nah, kita akan gunakan 3X dan 45 derajat. Nah, sekarang kalian harus tahu 3X dengan 45 derajat ini hubungan kedua sudutnya ini saling apa? Kan tadi sudah ada 3 tuh ya. Kalian perhatikan bentuknya. Jadi kedua sudut saling, ya betul, kedua sudut saling bertolak belakang. Dan kalau keduanya bertolak belakang, maka besar sudutnya itu sama. Nah, sekarang kita udah ketemu nih persamaannya. Kita bikin 3X sama dengan 45 derajat. Ya, karena tadi sama ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, tinggal kita selesaikan aja. Kita bagi kedua ruas dengan 3 ya, karena di sini ada angka 3. Oke, kita bagi dengan 3. Nah, berarti nanti di sini 3X bagi 3 kan X ya. 45 dibagi 3, 15. Jadi nilai X-nya sama dengan 15 derajat. Oke, gampang ya. Kita ke berikutnya. Kita cari nilai Y. Sama, kita cari posisinya dulu. Y itu ada di mana? Oke, kita temukan di sini posisi Y-nya, lalu cari sudut yang paling dekat dengan ini. Nah, yang paling dekat ini ya, 52 derajat. Lalu cari hubungannya. Hubungannya, lihat bentuknya. Oke, bentuknya ini sama kayak yang tadi. Dia sama-sama bertolak belakang. Berarti kalau bertolak belakang, besar sudutnya itu sama. Oke, kita bikin langsung persamaannya di sini ya. 2Y ditambah 12 sama dengan 52 derajat. Berarti 2Y sama dengan 52 derajat dikurang 12 derajat. Berarti 2Y sama dengan 40 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, mencari Y-nya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti Y sama dengan 20 derajat. Oke, jadi gimana? Mudah ya? Jadi kelihatannya aja yang sulit, tapi sebenarnya ini sangatlah mudah. Oke, kalian sudah pelajari konsepnya, kemudian sudah ada latihan soalnya tadi. Kalau gitu, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.